Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Orbit Chronic. Apakah kalian pernah mendengar sebuah teori konspirasi yang menurut saya paling ambisius ya, yaitu Project Blue Bean namanya. Nah, kali ini kita akan membongkar apa yang disebut-sebut sebagai suatu rencana global untuk menipu umat manusia dengan suatu teknologi holografi canggih gitu ya, demi menciptakan tatanan dunia baru. Teori ini melibatkan alien, nabi, bahkan ilusi yang dengan skala besar gitu. Bagi kalian yang belum paham apa itu holografi, yaitu teknik yang digunakan untuk membuat gambar 3 dimensi dengan memanfaatkan prinsip interferensi dan difraksi cahaya gitu ya. Dalam holografi, gambar yang dihasilkan disebut hologram. Kemudian ini akan mampu menyimpan sebuah informasi lengkap mengenai bentuk, ukuran, dan posisi objek secara lebih mendetail gitu ya, dengan dibandingkan dengan fotografi biasa. Jadi hologram ini bukan hanya untuk menangkap intensitas cahaya yang dipantulkan, tetapi juga fase atau sudut perambatan gelombang cahayanya tersebut gitu. Jadi kayak real gitu ya. Kira-kira kalian penasaran nggak? Ayo kita simak. Jadi Project Blue Bean ini adalah sebuah teori konspirasi yang pertama kali dipopulerkan oleh seorang yang bernama Sergei Monas gitu ya, pada tahun 1994. Monas sendiri adalah seorang jurnalis asal Kanada yang mengklaim bahwa kelompok elit global itu sudah merencanakan sebuah skenario besar menggunakan teknologi yang disebut hologram untuk memanipulasi umat manusia. Menurut Monas, tujuan dari Project Blue Bean adalah untuk menipu manusia dengan menciptakan ilusi massal seperti kedatangan alien atau kembalinya tokoh spiritual utama seperti Yesus, Buddha, atau bahkan Nabi Muhammad. Jadi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah tatanan dunia baru gitu, dengan satu pemerintah global. Dari teori ini dibagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama, meruntuhkan sebuah keyakinan tradisional dengan menggunakan gempa bumi buatan gitu ya. Jadi diciptakan suatu gempa bumi. Nah, kemudian ini akan mengguncang keyakinan manusia dengan membuka akses-akses situs arkeolog gitu yang diisi dengan suatu penemuan. Nah, penemuan ini adalah penemuan palsu. Jadi penemuan ini dirancang untuk mendiskreditkan agama-agama yang sudah ada. Nah, itu tahap satunya. Kemudian tahap keduanya, proyeksi holografi besar-besaran di seluruh dunia yang akan menampilkan gambar dewa atau nabi gitu ya di langit. Dari setiap wilayah yang dunia akan melihat figur spiritual sesuai dengan agama mayoritas yang ada di tempat tersebut. Kemudian dari agama tersebut menyatu menjadi sebuah identitas yang disebut dengan super spiritual. Nah, untuk tahap ketiganya yaitu menggunakan teknologi gelombang radio untuk mempengaruhi pikiran manusia secara massal. Jadi orang akan percaya bahwa mereka sedang mendengar pesan langsung atau ilham dari Tuhan langsung. Nah, kemudian tahap empatnya yaitu membuat simulasi invasi, adanya invasi alien yang akan menimbulkan rasa takut. Jadi dunia akan kacau dan kelompok elit global akan datang dengan suatu solusi, yaitu sebuah tatanan dunia baru di mana mereka mengendalikan skala. Nah, teori Project Blue Bean ini paling terkenal dengan prediksi adanya invasi alien palsu gitu ya. Jadi banyak yang percaya bahwa pemerintah global sedang mempersiapkan sebuah teknologi canggih seperti holografi untuk menampilkan serangan alien gitu
di berbagai kota besar yang ada di dunia. Dengan adanya teknologi holografi ini, kemudian kemajuan yang semakin canggih, kira-kira apakah mungkin ini bisa dilakukan? Nah, pendukung teori ini berargumen bahwa kita sudah melihat bukti gitu, kayak hologram dalam berbagai acara hiburan gitu misalnya. Dan bahkan pemerintah sedang mempersiapkan sebuah tahap akhir dari blueprint. Nah, salah satu aspek yang paling menyeramkan menurut saya dari proyek blueprint ini adalah teknologi mind control gitu ya. Teori ini menyebutkan bahwa pemerintah akan menggunakan suatu gelombang elektromagnetik itu untuk mengendalikan pikiran manusia. Jadi kita akan percaya bahwa mereka sedang berkomunikasi gitu langsung dengan dewa atau identitas asing gitulah. Ya, meskipun ini terdengar seperti film gitu ya, film fiksi ilmiah gitu. Jadi teori ini ternyata banyak mendapat perhatian, yaitu terutamanya dari kelompok anti teknologi yang khawatir tentang bagaimana teknologi modern bisa mempengaruhi psikologi. Namun, kira-kira seberapa realistiskah teori ini? Nah, banyak ilmuwan dan skeptis berpendapat bahwa meskipun teknologi hologram dan komunikasi canggih memang ada, pelaksanaan skenario sebesar Project Blueprint pastinya akan sulit dilakukan dan bahkan bisa dibilang mustahil dilakukan. Bahkan jika kita memiliki sebuah kemampuan teknologi yang sangat canggih pun, membuat proyeksi hologram di langit global dan mengendalikan miliaran pikiran manusia melalui sinyal elektromagnetik tentunya memerlukan sumber daya yang jauh melampaui apa yang saat ini kita pahami. Nah, sebagai tanggapan terhadap teori ini, para ahli dan organisasi pemerintah pun menyebut Project Blueprint sebagai teori yang tidak berdasar, yang didasar hanya pada spekulasi tanpa ada bukti. Namun meski begitu, teori ini terus menarik minat bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang skeptis terhadap adanya pemerintah global. Jadi, apakah Project Blueprint ini benar-benar bagian dari rencana rahasia global untuk mengendalikan dunia? Atau hanya sekedar teori konspirasi yang berlebihan? Teknologi holografi dan mind control sebenarnya kan memang sudah ada, tapi ya sampai sekarang tidak ada bukti yang kuat yang bisa mendukung teori ini. Nah, menurut kalian apakah teori ini masuk akal? Apakah mungkin suatu hari kita akan melihat langit penuh dengan proyeksi dewa atau alien gitu? Ya, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten konspirasi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.